Silakan like dan subscribe. Awalnya saya adalah pembela NB yang dijadikan korban penyiraman air aki. Saya dukung dan saya sempat kritik proses hukum yang lama. Tapi melihat dari tindak tanduk NB, mempelajari masa lalunya, saya maklum terhadap orang-orang yang mendendam kepada NB ini. Dan saya nyesel coy. Saya kira, wajar kalau ada banyak orang yang dendam. Kenapa? Karena masa lalu yang kelam. Di mata dua sisi, yakni dari mata mantan anak buahnya saat di kepolisian, dan juga para korban dugaan penganiayaan. Bukan mata Najwa, lol, hukum alam sedang berjalan. NB makin bawel, masa lalunya makin terbongkar. Kok bisa? Saya akan berikan fakta-fakta saja. Saya tidak mau banyak beropini. Silakan para pembaca yang menyimpulkan sendiri. Seorang mantan anak buah NB saat menjabat Kasareskrim Polda Bengkulu mengaku kalau NB telah merekayasa kasus tewasnya pencuri sarang burung walet. Ia mengaku sempat dianiaya NB akibat menokak BAP terkait tewasnya tersangka. Saat itu dibuat skenario oleh Pak NB bahwa seolah-olah tersangka itu setelah kami tangkap, kami bawa ke salah satu tempat untuk proses pengembangan untuk menangkap salah satu tersangka. Dan salah satu tersangka melompat dari kendaraan dan kami melakukan penembakan. Sehingga salah satu tersangka meninggal dunia. Dan itu kami protes dengan Pak NB. Nah, pada saat kami protes terhadap BAP yang dibuat itu, dia tidak terima, seolah-olah tidak loyal dengan dia. Tapi tetap saya dan Rahmat dan Wawa Katiwa tidak mau tanda tangan BAP itu. Karena itu bukan fakta yang sebenarnya. Nah, karena mungkin dianggap saya tidak loyal dengan pimpinan, saya disuruh tanda tangan saya tidak mau. Disitulah terjadinya pemukulan. Untuk pemukulan Pak NB terhadap saya dan Rahmat bukan baru melapor sekarang. Dari dulu sudah dituangkan kepada BAP. Termasuk dari Kompolnas sudah memeriksa saya. Dari Reskrimum sudah memeriksa. Dan itu bukan baru sekarang kita ungkapkan. Diambil dari YouTube Kompas TV. Tanggal 8 Mei tahun 2015. Dari tanggal upload berita itu, kita mengetahui bahwa berita yang diupload oleh Kompas TV ke YouTube-nya terjadi jauh sebelum NB disiram air aki. Jadi kita tahu bahwa memang NB ini sudah bermasalah sebelum dia disiram air keras. Kalau kita mau pintar sedikit, dia sedikit saja gak usah banyak-banyak, maka kita bisa melihat adanya kejanggalan lainnya di kasus yang menjerat dirinya di Polda Bengkulu. Pada tahun 2015, artinya kasus ini masih terus dijalankan dan digulirkan. Dalam pra-peradilan terkait kasus dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh NB pada tahun 2004 di Bengkulu, terjadi perdebatan keras antara kuasa hukum NB yakni Asfinawati, Saur Siagian dengan pihak Divisi Hukum Mabes Polri. NB dan tim kuasa hukumnya protes keras karena pihak Divisi Hukum Mabes Polri menghadirkan korban dugaan penembakan yang dilakukan NB saat sidang pra-peradilan tersebut. Ketegangan pun sempat terjadi saat kuasa hukum NB, si Asfinawati menanyakan pada Irwansyah tentang bagaimana dia bisa didatangkan untuk berikan kesaksian. Aneh banget, gak relevan pertanyaannya. Ketakutan Yavin. Menurut si Asfinawati, polisi dianggap punya itikat jahat. Yuk disimak kalimat bodohnya. Itu penting yang mulia karena saya rasa ada itikat jahat. Kemarin Polri bilang ini hanya tentang penangkapan dan penahanan lalu sekarang kenapa mereka menghadirkan saksi tentang pokok perkara? Kata Siwati dengan nada tinggi. Nada tinggi. Kok emosi? Kalau emosi artinya marah dong. Kalau marah artinya, ada yang mau ditutup. Ketegangan demi ketegangan pun muncul setelah datangkan Irwansyah. Bukan hanya Irwansyah. Kuasa hukum NB juga protes saat polisi mendatangkan Doni Juniansyah, selaku petugas kepolisian Polres Bengkulu yang mengetahui kronologi penembakan yang dilakukan NB saat dirinya menjabat sebagai Kasatreskrim Polres Bengkulu pada tahun 2004. Lah, kok protes lagi? Protesnya gak jelas. Daripada para pembaca emosi membaca tulisan saya akan hentikan sampai di sini. Dari sini pun kita sudah bisa melihatkan kenapa saya pada akhirnya maklum terkait kasus yang menimpa NB. Entah mengapa, saya melihat ada semacam on balance yang dikerjakan oleh hukum di negara ini.
Manusia tunduk kepada hukum. Hukum tunduk kepada langit. Ya kira-kira begitu. Mending novel diam-diam baik kalau gak mau dibongkar lagi masa lalu kelamnya.